Ya, yang lain boleh duduk ya sambil ngopi untuk nunggu buka puasa. Biarkan coba yang Kristen mejanya dihadapkan ke saya. Silakan. Ayo saudara, jangan. Silakan. Kita perbincangkan antara Islam dan Kristen untuk mengasah otak kita ini, memahami keyakinan, kepercayaan dan agama kita berdasarkan dari hasil diskusi atau perbincangan lintas agama. Jangan menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sangat berat untuk teman-teman menepis apa yang Al-Quran uraikan. Semisal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ini kata Quran. Kalau ini yang dijadikan acuan, maka Anda akan duduk di kursi pesakitan. Karena pondasi yang dibangun kemudian dalam keyakinan saudara itu tidak berlandaskan kepada isi Bible, pengajaran Yesus dalam hal ini. Kalau ditanya apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kalian menyembah Yesus? Ya, menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Nah itu sudah kelihatan bohongnya kan? Tadi Yesus dilahirkan sebagai manusia. Kalian menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Kalian katakan tidak. Sudah bohong. Kena. Kalau Al-Quran yang dikaji itu kasihan. Maka kita jadikan teropongnya itu Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah ini yang kita cari. Apakah Kristus ini yang datang kepada Nabi Muhammad atau Kristus ini yang datang kepada Paulus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah banyak orang ini adalah Islam atau banyak orang ini adalah Kristen? Itu yang harus kita diskusikan supaya tidak ada dusta, tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan di antara dua agama yang bersaudara di negara yang kita cintai ini. Seperti itu. Silakan. Menurut Yesus, gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Silakan. Gini bang, ini judulnya ini diambil dari mana? Al-Quran atau dari Alkitab? Dari Bible ini. Yesus bukan Tuhan itu dari Bible. Maaf. Karena dalam Alkitab kami, tahu saya buka, enggak ada tertulis seperti Yesus bukan Tuhan. Ada bang, ada banyak. Yesus bukan Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab tertulis memang sedemikian seperti mana yang engkau catat saat ini. Kalau tidak ada seperti yang tercatat seperti ini, berarti Islam kita sepakati adalah agama yang tukang asumsi agama orang lain. Silakan tunjukkan. Baik. Ya. Yang benar ya Yesus bukan Tuhan, tertulis sebegitu. Bukti bukan Tuhan di dalam Roma 1. Harus dengan catatan Alkitab bahwa tertulis demikian. Karena Anda harus bertanggungjawabkan tulisan yang Anda buat ini. Iya, silakan. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Bukan bang, saya mau yang tulisan Yesus bukan Tuhan. Itu manusia Yesus berasal dari sperma Daud. Sekarang kita asumsi bahwa kita sepakati bahwa Islam sperma Daud. Asumsi. Sekarang pertanyaannya apakah Tuhan berasal dari sperma Daud? Kita sepakati dulu dengan judul yang ada. Judul yang ada, yang kayak saya Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Naik di sini di koma itu bukti ini, bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini berarti Anda yang harus bertanggungjawabkan. Silakan. Saya bertanggung jawab. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Itu tertulis itu. Tidak ada. Sperma Daud. Sementara pegang Alkitab ini Yesus berasal dari sperma Daud. Bang, yang Anda pertanggungjawabkan tulisan ini. Yesus bukan Tuhan. Pada hari ini telah lahir atau kalau tidak ada di Alkitab, silakan ambil di Quran kalian. Kalau tidak ada, ambil di Quran kalian, silakan. Enggak perlu. Oh iya, berarti kita sepakat ya. Asumsi adalah agama paling berasumsi adalah Islam. Bible tadi Anda tolak? Bukan tolak, karena tidak tertulis. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Anda tolak? Bukan, di sini tertulis, di sini kita baca judulnya bang, bukan kita framing.
Iya. Atau kita ini sepakati judul. bahwa Islam itu Yesus kebanyakan framing. bukan Tuhan. Karena Iya, mana Yesus tulisannya berasal seperti yang dari kau sperma judulkan Daud. ini? Roma 1 nomor 3. Makanya Anda harus belajar, jangan sama dengan Muhammadmu tidak tahu baca tulis. Penghujat. Bukan penghujat, itu memang Quran kau yang enggak. Mana Yesus bukan Tuhan? Itu Roma 1 nomor 3. Adalah orang teladan Islam, jangan malu-malu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu berasal dari sperma manusia? Iya, tapi apakah di situ tertulis Iya. Tuhan Yesus bukan Tuhan? Jawab. Saya Itu tanya dengan jelas itu. kejujuran Anda. Yesus bukan Tuhan. Jawab, jawab. Itu Jawab, sudah jelas jawab. itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Roma 1 Saya nomor minta 3, tulisan Yesus seperti- berasal dari sperma Daud, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Kenapa di mute? Yang mute itu penakut berarti. Gentle dong. Jangan Ih. mute. Saya minta judul seperti yang kau catat ini, yang kau tulis. Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya Yesus Mana bukan ayatnya Tuhan? tertulis seperti demikian? Kalau Anda Yesus tidak bukan menunjukkan Tuhan, seperti dalilnya contoh dan Roma tulisan 1 ini, nomor berarti Anda 3. framing. Yesus Jadi 1000 orang di atas ini kita berasal sepakat ya. dari Islam sperma Daud. Anda minta dalil, mana bukti Yesus bukan Tuhan? Roma 1 tertulis di nomor situ, apakah 3. tertulis Yesus bukan Tuhan? Kalau tidak tertulis Dia demikian, berasal katakan dari asumsi. sperma Daud. Dia berasal dari sperma Daud. Itu bukti Karena bahwa apa dia yang bukan kalian Tuhan. tulis di sini bukan berarti judulnya tapi bukan terdapat di Al-Quran Yohanes maupun 1 Alkitab. nomor 14. Firman menjadi daging. Iya, sama kalau dengan kalian dia bikin bukan judul Tuhan. firman menjadi daging, oke saya setuju. Tapi ini daging Yesus itu Tuhan atau bukan? Daging itu Aduh, Tuhan atau bukan? Gimana ini kau ini? Daging itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Apakah ada hubungannya ketuhanan dengan daging? Daging Saya itu tanya. Tuhan atau Adakah bukan? hubungannya ketuhanan dengan daging? Jawab. Karena Anda Ya, pintar tidak kan? ada. Tidak Nah, kenapa ada. Anda? Karena Kenapa? Tuhan Iya, bukan saya tanya daging. sekarang Yesus bukan Tuhan, mana di ayat Alkitab atau di Quranmu? Jawab. Yohanes 1 nomor 14. Enggak ada. Berarti kalian ini framing selalu masalahnya. Yohanes Kalian ini lagi puasa loh. Hargai bulan suci 17. kalian. Lagi puasa jangan berasumsi kitab orang. Yang tantrum berarti Anda, Pak. Malu-maluin aja kalian. Kalian sini Anda sudah yang banyak orang kesurupan, loh. pinter. Ada sini Anda yang siapa? Anda Pak, yang dari tadi, Pak. kesurupan. Rosifa, Ya. Miftah, Apologet, Ada yang kesurupan. Jadi, teman-teman sekalian, inilah ya. Bikin judul yang kayak gini. Iya, Bang Zuma. Ya, karena memang Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Gimana sih saudara ini? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Aduh, Maukah malu-maluin aku aja. beritakan Apalagi semua mending kamu kepadamu keluar dari sini. Bikin malu kepada kamu semua, siapa betul. iblis itu Malu, turun? malu. Kepada pembohong. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda pembohong. Buktinya Roma 1 nomor 3, Yesus adalah berasal dari kita sperma bahas Daud. dulu judul. Kalau kita selesaikan judulnya dulu, makanya ganti Oke. judulnya. Makanya ganti Yohanes. judulnya. Yesus terjadi karena apa kau yang katakan tadi di Roma? Oke, saya terima judulnya kalau itu. Tapi ini Yohanes tidak 17 tertulis dalam nomor Alkitab 3. gimana? Ini saja kalian sudah Yohanes asumsi. 17 Bagaimana kita nomor mau 3. lanjut? Yohanes 17 nomor lebih 3. mending ganti judulnya. Enggak, Yesus enggak terbuat dari bisa, bentuk enggak apa? bisa. Mani atau apa Enggak yang kalian bisa. sebut itu silakan. Tidak Enggak bisa. Karena Makanya Yesus itu orang bukan banyak orang Tuhan. mengatakan bahwa kalian tukang framing karena ini tidak bisa Nah, coba. mempertanggungjawabkan judul-judul Oke. kalian. Baik. Saya Ganti minta Anda judulnya. buktikan. Saya minta Anda buktikan ketuhanan Yesus. Silakan. Sudah dia Satu naik aja ke kalau surga ada. saja sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Kenapa kalian tidak percaya? Berarti Elia juga Tuhan. Iya, Karena dia naik ke surga juga. Elia itu Elia atas juga kuasa siapa? Tuhan. Elia itu atas kuasa siapa? ha? Yesus Elia terangkat juga atas Tuhan, kuasa siapa? bukan atas kuasa dia sendiri. Tapi Tuhan naik Yesus ke surga atas terangkat kuasanya ke sendiri. surga atas Sudah, kuasa siapa? sudah jangan kalian Allah saja kalian nggak bisa naik ke surga. Tandanya Anda bahwa Emosi. Anda tidak berkuasa Allah kalian. Emosi. Bukan emosi, teman-teman. tapi saya hanya menjelaskan Emosi dia, kasihan loh. teman-teman. Cuma Iya, Anda diperalat Dia teman-teman kalian di sini. kita minta Anda tidak bisa supaya dia mempertanggungjawabkan, menunjukkan tidak bukti bisa mempertanggungjawabkan. ketuhanan Yesus. Ternyata Di- naik ke surga. Elia juga naik ke surga. Dengan Anda keluar dari sini. Udah ya, gugur ya. Yesus dulu berasal judulnya dari ya, sperma Sumaya. Daud. Iya. Yesus bukan Tuhan. Iya, judul seperti itu yang kau tulis baru saya akui. Tetapi ini Yesus tidak ada di Alkitab, bukan tidak ada di Tuhan. Al-Quran. Kenapa kalian tulis seperti ini? Tadi dalilnya Begitu banyak. yang saya maksud. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36.
Dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yesus sendiri Iya, mengatakan tulis begitu. dirinya Yesus bukan mengatakan Tuhan. dirinya bukan Tuhan di kitab ini. Oke, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan Ya, di ganti kitab judulnya ini Yohanes berarti. 17 nomor 3. Jadi teman-teman, dia minta dalil Yesus bukan Tuhan. Roma 1 Ganti nomor judulnya 3. ini. Ya, ganti judulnya karena Kenapa mau ikuti kemauan Anda? Hah? Kenapa mau Iya, ikuti supaya Anda tidak kemauan malu. Kalau Anda diperalat teman-temanmu di sini, sudah tahu-tahu tidak tercatat di Loh, Alkitab. tidak, kenapa Anda mereka tidak orang-orang yang menjawabkan? ada di sini orang-orang cerdas yang bisa membedakan mana ketek kiri, mana ketek kanan. Bukan, ini menyatakan bahwa Anda tukang asumsi. Di Alkitab tidak tercatat sedemikian, di Al-Quran juga enggak. Kenapa Ada kalian Yohanes enggak? 17 nomor 3. Yesus bukan Tuhan. Di mana? Yohanes 17 nomor 3. Anda kalau dalam hukum, Anda kalau dalam Hidup hukum kekal sudah itu jatuh. adalah Anda kalau dalam mereka persidangan sudah mengenal jatuh. Engkau satu-satunya Tuhan. Anda pernah bikin skripsi Dan kah? Yesus Apakah kalau Anda bikin dikenal skripsi harus sesuai sebagai dengan apa yang kau utusan. teliti? Gitu. Itu bukti. Boleh nggak kita berdiskusi santai? Boleh nggak? Kalian di sini nggak gentle ya. Berarti Boleh Anda tidak tidak pernah berdiskusi membuat santai kita? skripsi. Karena Boleh membuat tidak skripsi kita diskusi itu, santai, membuat tanya skripsi jawab. itu harus sesuai dengan apa yang kau teliti. Ganti aja Bang Bima ya, turunin ya. Iya, ganti. ganti. Kenapa nggak bisa bertanggungjawabkan? Jadi kick saja nggak apa-apa. Tapi dia sudah malu. Ya, banyak ngomong. Yesus bukan Tuhan, dalilnya bertaburan. Hampir semua isi Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Semuanya malah. Jadi Bible itu Ini sendiri juga sama. yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Bible yang membuktikan itu. Selamat sore. Ya, izin Guru. Ya, Ya, selamat sore Bang Kalasida. Di sore hari. Silakan Bang Kalasida. Kalau saya buktikan Yesus Tuhan bagaimana, Sum? Iya, silakan Anda buktikan. Silakan Anda buktikan. Matius 12 ayat 8. Silakan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kan? Anak manusia. Apakah Anak pencipta langit dan bumi manusia. itu anak manusia? Anak manusia. Jangan dalili manusia, dalili Tuhan. Gimana sih kau ini? Mengapa anak manusia atas hari Sabat? Karena Yesus yang anak akan datang manusia. juga anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Koplak lu. Yesus Koplak. itu bukan hanya sebagai anak Koplak. manusia. Ya, Ya. kamu membawa Saya dalil tanya, sebab apakah anak ada manusia. anak manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya kamu semua. Allahu Bukan Akbar, dalil, Masya Allah, ya, Masya Allah, Nabi, Masya Allah, Masya rasul yang Allah. bisa memberikan hidup yang kekal. Masya Saya akan Allah. tinggalkan kekristenan, bro. Kalau Allahu ada Akbar, nabi, Masya rasul Allah. yang bisa memberikan hidup yang kekal. Gak usah kafir aja kau, nanti Baik. kafir, tetap kafir aja Nabi kau. itu hanya apa? Seperti Muhammad, hanya Yesus bisa memberikan apa? memberikan Kabar baik, hidup memberikan kekal peringatan, bro. Coba apabila baca Quranmu. orang mengenalnya Muhammad sebagai itu apa? cuma memberikan apa? Peringatan. Muhammad hanya Yesus, berikan apa? Membawa Yesus kabar memberikan gembira. hidup Tidak kekal. ada lebih dari Yesus memberikan hidup kekal Kenapa, apabila manusia mengenalnya sebagai apa? Jawab. kenapa aku di mute? Kenapa? Jawab. Jangan bicara sendiri, makanya jangan bicara sendiri. Yesus makanya, memberikan hidup tunjukkan kekal. dalil Dengar. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus hidup kekal, memberikan hidup kekal apabila Yesus dikenal sebagai apa? Jawab. Sebagai Yesus memberikan utusan. hidup kekal. Oke, saya tanya, apakah ada utusan yang bisa memberikan hidup kekal? Pintar Ayo, jawab. sekali. Ayo, jawab. Berarti Apakah ada utusan bisa berarti Anda memberikan sudah hidup yang kekal? menjawab. Bukan, Anda bukan. bisa jawab, Anda sudah kamu. menjawab, saudara. Anda tidak bisa jawab utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Coba tunjukkan. Ya, tunjukkan Quranmu. Saudara, di Muhammad dalam bisa kitabnya memberikan hidup orang yang kekal. Yahudi, dengar, Man. dengar, kita diskusinya santai-santai, jangan kesurupan ya, jangan kesurupan. Tapi tunjukkan ya dalilnya. Anda sudah mengatakan, dengar dulu, Anda sudah mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal Yesus sebagai utusan. Oke? Berarti gugur. Mengenal Yesus sebagai Tuhan tidak dapat hidup kekal. Tadi Itu tema salah kita, satu.
Yesus bukan Tuhan. Enggak. Itu salah satu. Nah, sekarang apalagi yang kedua, yang pertama, Yesus hanya sebagai utusan hidup kekal. yang pertama adalah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua apa? Belum cukup itu, bro. Belum Ya, cukup. yang kedua apa? Yang kedua apa? Pak, saya baca ya. Saya baca Ya, di. silakan. Silakan. Sebentar, saya baca ya. Saya baca. Bentar. Kita dua arah ya. Kita dua arah. Silakan. Kita dua arah. Silakan, santai aja. Ya. Oke, Yohanes pasal 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi bukan hanya Yohanes 17 ayat 3, bro. Tapi Yesusnya bukan kamu harus itu. dibaptis. Ya, kamu Yesusnya mau hidup memberikan kekal, hidup harus kekal. dibaptis, bro. Yesus Nah, ini dikenal. Kemudian kamu kan katakan pernah Aduh, bicara mengatakan sendiri, bahwa teman-teman. wudu itu sama dengan wudu itu Bicara sama dengan sendiri. apa? Bicara sendiri dia, teman-teman. Mulai permanen juga gilanya ini. Bicara sendiri dia. Jadi kamu Tadi kan mengatakan, hidup baptis untuk wudu, mendapatkan hidup kekal. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kan utusan, kan sudah jawab Iya. utusan. Berarti Kan sudah mengenal jawab. Yesus sebagai utusan itu syaratnya untuk mendapat hidup kekal. Betul? Coba baca Yohanes Betul? 3 ayat 4. Itu salah satu, betul, tapi salah satu. Nah, betul. Cuma itu. Kedua Apakah kedua cuma itu, Yesus saya dikenal tanya? sebagai apa Apakah supaya cuma dapat itu? hidup kekal? Apakah Eh, itu cuma itu? eh. Saya tanya, Iya, makanya saya tanya. bertanya. Saya Pertama, tanya, apakah untuk cuma itu? mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, Utusan. yang kedua Oke. mengenal Yesus sebagai apa? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Iya, makanya saya tanya yang kedua Apa? mengenal Yesus sebagai apa? Oke, Yesus juga sebagai Tuhan. Saya sudah baca Di mana tadi. dalilnya? Di mana dalilnya Oke. mengenal Yesus sebagai Matius. Tuhan bisa mendapat hidup kekal? Silakan. Matius, ya. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas Di situ anak manusia. Di situ anak manusia. Hei. Di situ anak manusia. Berarti yang pertama, dengar. Berarti yang pertama untuk memperoleh hidup yang kekal, satu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga masih ada nggak? Mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kamu harus dibaptis, kamu sudah dibaptis. Jadi harus mau masuk kerajaan Allah harus dibaptis. bro. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan dilahirkan kembali itu maksudnya apa? Kerajaan Allah. Dilahirkan Dibaptis, kembali bro. maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dibaptis. Dibaptis. Ya, Siapa tapi orang yang pernah Yesus baptis? Oh, Yesus tidak pernah membaptis, bro. Oh, berarti Tapi itu saya nggak perintah. mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Dan Nggak baptislah mau. mereka. Itu bukan Baptis, Yesus. perintah Yesus Itu baptis. makhluk yang keluar dari kubur. Yesus Itu mengatakan bukan baptis. Yesus. Itu yang makhluk disuruh yang keluar baptis. dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Aku nggak mau. Kalau Yesus tidak pernah membaptis, aku juga Yang nggak datang mau di bawah setan, dibaptis. yang mau mencekik Muhammad, itu setan. Dengar. Yang pertama memperoleh Dengar, hidup bro. kekal menurut Yang- Yesus. Apa teman-teman? Apa Dinda Oji? Percaya Pertama syaratmu Yesus mendapat hidup sebagai mengenal utusan Yesus sebagai Tuhan. rasul. Siapa itu Namos? Setan. Kedua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Ketiga ini bermasalah, harus dibaptis. Tapi ternyata Jadi, bro, Yesus tidak pernah membaptis orang. Enggak. Jadi Kamu tidak aja. ada Aku kata. bisa memberikan hidup yang kekal. Bang Juma, ngomong-ngomong kok kayak cacing ya Bang ya, keluar dari tanah ya Bang ya. Tidak berhak memberikan hidup kekal. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga dibaptis. Nah ini bermasalah. Ada nggak Yesus pernah membaptis manusia? Nggak pernah. Oh enggak. Ya apa? Oke. Tapi tidak bisa Pertanyaan memberikan saya. Pertanyaan saya. Yesus tidak pernah membaptis. Maria, ibunya Yesus, pernah nggak dibaptis?
Kalau pernah, silakan Anda baptis saya, silakan. Siapa yang Pernah bisa tidak Maria ibunya Yesus dibaptis? Kalau ibunya Yesus pernah dibaptis, maka saya rela dibaptis. Ayo, silakan Anda baptis saya. Kalau Maria ibunya Yesus pernah dibaptis, silakan. Tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Mulai Saya ngaco, mulai bocor. utusan kalau ada. Mulai bocor. Mulai bocor. Yesus kalau mensyaratkan, dengar. Yesus kalau mensyaratkan kemudian harus dibaptis, maka emaknya yang pertama dibaptis. Mana? Buktikan kalau emaknya pernah dibaptis. Ayo. Apakah dia dibaptis sama orang Yahudi? Apakah dia dibaptis Yohanes Pembaptis? Apakah dia dibaptis oleh Pak Bom atau dibaptis oleh siapapun itu? Silakan kasih dalil. Di mana ibunya Yesus pernah dibaptis? Silakan. Di mana utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Silakan. Mana? Silakan Anda tunjukkan. Ada tidak? Ayo. Mulai sakit dia. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hidup yang kekal, tak kasih dalil. Satu, tak kasih dalil. Yauma yajma'ukum liyaumil jam. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya menjadi orang yang soleh, mendapatkan surga, hidup kekal di surga. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Oke? Jadi kembali kita mengulas apa Yesus ini dan seperti apa Yesus ini supaya kita mengenal dia agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, menurut tadi manusia congor, dia katakan mengenal Yesus sebagai utusan, rasul. Dan itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah. Imannya umat Islam. Kemudian yang kedua yang dia sebutkan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang kemudian disebutkan oleh saudara kita siapa tadi? Si Congor, ya. Yang kedua adalah mengenal kemudian Nabi Isa sebagai sebagai anak manusia atau Yesus sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 19, datangnya Nabi Isa melalui perantaraan ibunya Maryam diterangkan dengan sangat jelas, innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiya. Yesus yang kita sebut Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah seorang anak manusia yang suci. Lulus. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Utusan Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua anak manusia, dikatakan li'ahaba laki gulaman zakiya, anak laki-laki yang suci. Lulus umat Islam. Yang ketiga ini yang bahaya nih. Baptis. Di mana Yesus pernah membaptis orang? Tidak pernah. Udah selesai berarti. Apakah Maria? Apakah kemudian baptis adalah syarat memperoleh hidup kekal? Tidak. Kalau iya, berarti ibunya Yesus tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Ibunya Yesus tidak pernah dibaptis. Tidak ada dalilnya ibu yang melahirkan dia dibaptis. Hai, manras ya anak buah. Jadi ya silakan. Masya Allah. Ya. Masya Bang Allah. Mamet, selamat sore Bang Mamet. Ya, sore. Kok kecil suaranya Bang Mamet? Monitor Bang Puasa Mamet. dia. Sore, Loyo. Tuli. Emosi dia belum apa-apa emosi. Aduh. Lo justru kalian yang emosi ku buat. Gimana sih? Gaya lu selangit. Kalian Ibunya yang Yesus emosi. pernah dibaptis gak? Ibunya Yesus pernah dibaptis gak?
Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Hai. Kalau bapak tirinya Yusuf pernah dibaptis nggak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Musa pernah dibaptis nggak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis nggak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Abraham pernah dibaptis nggak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Salomo pernah dibaptis nggak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis nggak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Ishak pernah dibaptis nggak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Oh, tidak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan, "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku." Yesus dibaptis dalam nama apa? Lah, Yohanes di situ membaptisnya dengan apa dibilang? Ya, Yesus dibaptis dalam nama apa? Iya, di kitab Yohanes Iya, yang iya, dibaptis itu iya, apa iya, dibilang? iya, iya, Apa bum, dibilang? bum, bum. Iya, iya, Bisa iya, jawab. bum, bum, bum. Yesus jawab. dibaptis dalam nama apa? mulai. Yesus dibaptis dalam nama apa? Aduh. Yesusnya dibaptis dalam nama? Islam. Dengarlah kalian teman-temanku Islam. Ya, kok jadinya ke Islam tuh, teman-teman? Inilah Kok larinya ke kualitas Islam? bunda Anda. Dia Yesus mempertanya- dibaptis dalam nama apa? Yesusnya dibaptis dalam nama? Murid-muridku mengikuti aku, murid-muridku mengikuti aku, Aduh, betul. murid-muridku mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama? Aku dibaptis dalam nama? Loh, itu apa di situ dibilang? Coba. Aku dibaptis dalam nama? Di situ dibilang apa di Yohanes itu apa? Malu dia, malu. Malu Kau itu dia. kalau bertanya cerdas. Malu dia, malu. Aku mengenal muridku, muridku Gimana sih mengenal aku. Muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama? Tadi kau mengatakan dalam nama apa? Di Yohanes itu dikatakan apa? Coba baca. Iya, Baca. aku bertanya samamu, kawan. Aku bertanya samamu. Aku bertanya samamu. Bang Suma bertanya samamu. Yesus dibaptis dalam nama apa? Juma Oon. Iya, Juma Oon. Paman. Yesus dibaptis dalam nama Adinda. apa? Adindaku. Iya, Adindaku Paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Enggak ada jawaban, teman-teman. Enggak ada jawaban. Satu, yang pertama tadi apa? Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia. Yang ketiga, mengenal Yesus sebagai orang yang diurapi Bapa, dibaptis dalam nama Bapa. Nah, sedangkan Kristen dalam prakteknya apa? Tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tetapi mengenalnya sebagai inkarnasi Tuhan. Udah Kak Odia udah nangis dia, teman-teman. Cari yang lebih berbobot lagi. Oke, sudah 3 ya yang nangis. 3 atau 4? 4 Bang. 3. 4. Ayo naik lagi. Yang mau menangis giliran, yang mau nangis lagi naik. Silakan. Al-Quran akan semakin nyata kebenarannya, ya. Kata Al-Quran, maukah kepada siapa iblis itu bekerja? Lihatlah setiap pendusta, disitulah iblisnya. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Masya Allah. Kita sapa dulu Gurunda. Bang Ya, Paulino, silakan, Bunda. Monitor Bang Paulino, Ya, apakah Anda dari agama Islam atau beragama Kristen? Ini tanya menanya atau gimana nih Timeng? Apakah Anda dari agama Islam atau agama Kristen? Ya puji Tuhan Kristen Bang. Oke, Kristen. Silakan mau berdiskusi dengan saya Gurunda bertanya, Bang. Zuma. Silakan mau Jangan berdiskusi. dikit ya. Ini Ya. kan bukan debat kusir. Ya, siap Bang, siap. Silakan berdiskusi dengan Gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Oke, Nah, baik. syukran akhina. Baik, ini temanya nih, Yesus bukan Tuhan. Ya gini, saya jawab ya. Ya kalau dia Ya. bukan Tuhan, kenapa dia bisa mati, dia bangkit, dia menyembuhkan orang mati, dia menyembuhkan orang lumpuh, berjalan, buta melihat. Baca Nah, sekarang kisah saya para mau- rasul. Oke, silakan.
Udah. Ya, sekarang Baca saya- Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Silakan. Ya apa? Baca. Ya apa tulis di situ? Baca. Saya nggak bawa. Saya nggak bawa. Kristen nggak bisa. Kristen dah hafal Bible-nya. Emang, Nggak tahu emang, Bible. emang Islam hafal Al-Quran? Coba. Siapa yang hafal Alhamdulillah, meskipun kami tak hafal, tapi Al-Quran ada di dalam hati dan pikiran Al-Quran? kami. Ini, kalau Alkitab kami itu bukan dihafal, Tapi di mana? Alkitab Iya, di mana disimpan? dibaca. Bible-nya itu Anda simpan di mana? Bible Anda simpan di mana? bukan dihafal. Kalian kan harus dihafal. Bible Anda taruh di mana? Aku tanya. Anda taruh di mana Bible? Gimana nih pertanyaannya? Pertanyaan saya, Bible Anda taruh di mana? Di otak, di hati, atau di rak piring? Aku lagi di jalan ya, Mas. Oh, Diketek. berarti di rak piring, bukan di otak Diketek. disimpan itu Bible. Hah? Begitu? Ya gini, Mas. Pertanyaan kamu nggak masuk akal, Mas. Kan kamu tadi Loh, kok bilang, pertanyaan saya nggak masuk akal gimana tuh? kok Kristen nggak hafal Alkitab Bible kalian? Terus saya tanya, Saya kan kalian minta hafal nih, apa ini Tuhan? penghargaan. Ini kan kalian Anda kan- bilang Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu saya Nah, ngomong. ini ciri-ciri korban kelima ini teman-teman. Gini bang, pengguna yang paling hebat, yang paling jago. Gini nih. Bahwa kalau dia bukan Tuhan, memang ada yang. Iya, tadi dia tadi berasal dari sperma Daud. Saya tanya, Muhammad kalian bangkit nggak? Apa mujizatnya Iya. beri? Iya. Aduh, sakit jiwa ini Gurunda. Udah. Jadi saya minta tadi Anda membaca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Anda kan tadi menjagokan Yesus tuh. Nah, hai orang-orang Israel. Saya bacakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Ini yang diminta untuk mendengarkan orang Israel, bukan Kristen. Wajar kalau kalian tidak tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepada kalian Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus beserta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan Yesus. Itu Allah yang melakukan melalui perantaraan ciptaannya bernama Yesus. Bang, ya. Saya motong ya sekali lagi tolong. Taulah berbahasa Gimana? Indonesia yang benar. Di mana ada kata Allah situ? Coba baca deh baik-baik. Itu ada. Itu A-L-L-A-H. Itu ada. Ya. Itu bacanya apa? Allah. Karena ini berasal dari Quran, maka kami membacanya Allah. Loh, masa dari Quran gimana? Lalu kalau bukan dari Quran, lalu dari mana ini? Kata Allah ini dari mana? Iya, di mana? Dari? Nah, coba Dari itu data tersiksa kau kan? Tersiksa kau kan? Tersiksa. Ini kalau agama diajarkan dengan cara-cara bohong kayak gini, tersiksa jemaatnya dibuat. Oke, aku ikuti. Enggak, kamu harus bertanggungjawabkan, pertahankan keyakinanmu. Ini ALLAH ini Anda ambil dari mana? Kok ada nongol di kitab Anda? Dari mana? Ya, dia emang Islam dengan Kristen siapa yang duluan? Iya. Pertanyaannya bukan ke situ. Siapa duluan, siapa belakangan? Bukan. Pertanyaannya dari mana? Saudara, pertanyaannya bukan siapa duluan, pertanyaannya dari mana Bible atau lembaga Bible Indonesia, ya, lembaga apa itu? Lupa ayat Injil. Oh iya betul. Dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Coba. Dari mana? Lembaga apa? Lembaga mana? Lembaga lupa ayat Injil. Dari mana dia ngambil kata Allah ini? Dari mana? Dari mana? Kasih jelas bang, lembaga apa? Banyak bang, lembaga apa? lupa ayat Injil. Udah berapa kali kuulang? Lembaga itu lembaga apa? Ya lembaga yang kau sebut itulah lai. Oh lai, salah nggak salah bang. Lalu apa dong? Wah berat ini LBI. saudara-saudara. Apa ini? Gimana ini, saudara? Mau dipertahankan ini? Pasien juga apa? Aku juga ini.
Bang, minta maaf. Dari mana? Dari mana Bible mengambil kata Allah yang kalian baca Allah? Dari mana? Dah 5 pasien gugur. Ada lagi pasien baru. Ya, ini kan kita bulan suci Ramadan ya, teman-teman. Jadi kita senyum-senyum aja ya sambil menunggu buka puasa ya. Gak usah terlalu tegang-tegang kali ya. Tapi ya, kelas mereka itu cuman gitu loh Gurunda. Cuman ya kan bahas hiburan kata aja nih kita cari. Iya, Hiburan, nggak ada hiburan. yang nggak ada yang mendalami Bible beneran gitu loh Gurunda. Iya, murid-muridnya Edis yang hanya bisa muter-muter lidah, nggak ada ilmu. Oke lah, kita sapa dulu Gurunda ya. Halo Bang Ya, Yoyol. silakan. Halo Bang. Halo. Ya, halo. Bang Yoyol. Iya. Waduh, ini nggak monitor ini Bang Yoyol. Halo Bang Yoyol, monitor. Bang. Oke, aku turunin ya Bang ya, gantian ya. Marah dia, marah. Karena temannya 5 tadi gugur, marah dia. Dia cambuk dirinya sendiri. Ini asli nggak ini? Di sini. Iya. Oh, nggak asli 500, cuma 500 pengikutnya. Neneknya yang datang ini, neneknya. Neneknya Halo, bro. Lidah ular. Berat saudara. Berat saudara. Yang lain turun. Mute, mute. Yang lain turun. Mute, mute. Berat saudara. Edis, Edis. Kapan ya kau bisa sehat, Edis? Takut saudara. Oh, cuma takut saudara. Mute, mute. Turunkan yang lain, saudara. Kamu sudah berhasil menggalang donasi dengan caramu berdiskusi begitu, Dis? Aduh, Edis, Edis. Bikin foto-foto kan, dibikin semua foto apologi Islam dibuatnya. Habis itu dia nulis tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Alamak. Dis. Kasihan kali ini orang-orang Kristen dibuat Edis ini. Ayo teman-teman, kita naikkan lagi yang lain. Jaringan saya ya. Enggak, Aman. Turun. Pak Heri, monitor Pak Heri style. Pak Heri. Pak Heri izin di bawah dulu ya. Mohon izin ya Pak Heri ya. Supaya cepat kita ganti dengan yang lagi aktif. Siapa ini yang Kristen? Coba nih. Gak tahu saya yang mana yang Kristen nih. Bisa kecium nggak ya Kristen, gimana caranya ya? Ya bisa kecium itu. Monitor Pak, biarlah. Pak, biarlah monitor. Monitor Pak. Pak izin di bawah dulu ya Pak ya. Iya. Izin Pak. Kita izin dulu lah Mbak Ros. Kita enak turunkan. Habisnya Khawatir beliau minta masih naik tapi bilang. diem aja. Iya. Coba kita naikin ya. Izin ya teman-teman Hermawati. Nah nih, silakan Bang J.
Apa ini? Jenderal, Bang Jenderal, monitor. Cantik kali namanya. Ntar saya sambil cari sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Telah nyata bagi kita kebenaran itu kan ya. Tak ada yang keluar dari lisan-lisan mereka kecuali kebohongan. Kebohongan dan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Betul. Bang Kiting monitor. Bang Kiting. Kenapa ini orang pada mau naik tapi nggak ini ya, Mbak Rosi? Mungkin orang tidur kali. Nah. Iya. Iya masa iya. Teman-teman Kristen ini kesempatan saya kira. Kan kita ini kesempatan untuk diskusi santai, diskusi baik. Yuk. Mumpung lagi santai. Silakan Pak Dokter. Dokter khusus cinta. Ini kotak nih wajahnya nih. Mau saya naikin. Tadi ada teori katanya kotak wajahnya. Saya naikin. Pak Dokter monitor. Iya monitor. Saudara Pak Dokter. Bapak ini Kristen atau Muslim? Saya Islam, cuman kelahiran dari mualaf Pak. Mau tanya sih ini sama Bang Juma. Oh ya. Alhamdulillah. Oh ya silakan. Ini silakan Pak. Cuma nanti mungkin izin mungkin terbatas ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Siap. Ya, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya posisi kan sekarang Islam Pak. Kelahiran dari keluarga mualaf. Siap. Ini kan saudara-saudara saya kan masih banyak yang Cina sih, dari keluarga Cina. Iya. Itu kalau Lebaran silaturahmi ke non Muslim gimana Bang? Silaturahmi, berkunjung maksudnya. Iya betul. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat Islam, nggak apa-apa. Berbuat baik, berlaku adil kepada mereka saudara-saudara kita yang masih beda keyakinan dengan kita, ya nggak apa-apa. Itu tadi selama masih tidak melanggar kaidah-kaidah keislaman. Misalnya makanan yang diharamkan, sampai kita lupa ibadah, lupa sholat, atau ada indikasi mereka mengajak kita kemudian untuk kembali ke keyakinan lama, ya itu baru kita bisa membatasi diri. Selama mereka baik sama kita, ya perintah Islam itu kan jelas tuh, rahmatan lil alamin. Kita penebar rahmat kasih sayang kepada alam semesta, apalagi terhadap keluarga. Meski beda keyakinan, ya kita harus bersilaturahmi kepada mereka. Dalam arti kata silaturahmi dalam pandangan pemahaman kita secara global ya kita harus ya menjalin ukhuwah, persaudaraan. Seperti itu saudaraku Pak Dokter. Oh iya. Ya makasih ya Bang Juma atas arahannya. Iya. Makasih ya Bang. Makasih sahabat, silakan. Iya. Pak Dokter, Insya Allah. Iya. Ya, izin menurunkan ya Pak Dokter ya, ganti yang lain ya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan kembali. Di sini ada Cristiano Ronaldo. Hello. Ya, selamat sore saudara-saudara. Wah, bahasa Indonesia toh. Kirain bahasa Inggris. Enggak, ini penggemar Cristiano Ronaldo saya. Oh iya. Muslim Kristen. Bapak agamanya apa Pak? Kristen. Saudara Kristen. Oh Kristen, siap. Ditunggu-tunggu dari tadi. Siap berdiskusi dengan gurunda kami, siap? Iya, siap kok. Oke, saya besarkan Anda dengan Bang Zuma. Silakan Gurunda Zuma, tafadhol Gurunda. Iya.
Silakan saudara, mungkin ada materi yang mungkin saudara kuasai, karena kalau saya yang memulai biasanya teman Kristen ini banyak bercanda gitu loh, Bang. Silakan. Baik, saya mau bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Temanya apa dulu Bang? Kok tiba-tiba tanya ini? Nggak apa-apa, boleh bertanya atau enggak gitu, saudara. Gitu. Oke, boleh, silakan. Boleh. Nggak pakai tema ya, jadi Gurunda ya, nggak apa-apa ya? Baik, nggak apa-apa. Iya, nanti kita lihat. Gimana Baik, Bang? Saya mau tanya sama saudara Juma ya, saudara Bang Juma. Siap. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar-benar diangkat gitu kan dari oleh Allah gitu kan, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Siap. Ya, bisa dijelaskan pada Bang Juma? Baik. Jadi kalau di Islam itu kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak dilihat hanya dari pengakuan beliau, tetapi dilihat dari kitab yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu. Wahyu itu ilham. Apa ilham itu? Berita-berita suci yang didatangkan dari langit, yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Ketika lisan itu, ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang disebut Nabi memiliki cacat atau tidak benar cakupannya, maka itu diragukan. Bisa jadi itu adalah Nabi palsu. Tetapi ketika Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia mengakui itu, zaman mengakuinya, sejarah mengakuinya. Ya, sehebat apapun kemudian peradaban manusia anak keturunan Adam tidak akan pernah mampu membuat Al-Quran itu tergerus dengan kemajuan yang ada. Itulah bukti bahwa beliau Nabi, karena ucapan yang terlontar dari mulutnya, yaitu Al-Quranul Karim, itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Dari aspek manapun, disiplin ilmu manapun, apa yang tertuang di dalam Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, seorang diri dia tidak memiliki kemudian pengajar-pengajar sebelumnya. Semisal Yesus, sebelumnya kemudian ada Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis kemudian ada Harun, ada Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri dikelilingi bangsa yang jahil, menegakkan sebuah hukum-hukum di mana hukum yang dibawa membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa beliau ini yang mampu kemudian menegakkan hukum bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, bahkan sudah 1400 tahun. Hukumnya seibarat tonggak api yang menyala teguh sampai ke langit, membakar semua hukum yang lain, dan dia tetap tegak sampai hari ini. Beliau siapa kalau bukan utusan Tuhan? Beliau siapa kalau bukan wakil Tuhan? Itu bukti kenabiannya, saudara. Makanya ketika membawa Al-Quran, apa kata Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa akan menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa umat Islam itu susah untuk dimurtadkan? Kalau ada orang yang mampu memurtadkan orang Islam berdasarkan ilmu Al-Quran, sampai hari ini saya belum pernah menemukan itu. Kecuali karena urusan perut, urusan di bawah perut mereka murtad. Tapi kalau karena menemukan kesalahan dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan satu manusia pun. Malah orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran dengan serius, akalnya, hatinya, pikirannya
logikanya akan menghantarkan justru takjub kepada Al-Quran berujung kepada syahadat. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu adalah maha mengetahui. Sehingga ketika kemudian dia mengutus seorang nabinya, betul-betul nabinya, maka nabinya ini harus menyampaikan ilmu yang tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tapi isinya bertentangan dengan akal, satu, yang mewahyukan atau yang memberikan ini, itu bisa jadi bukan Tuhan. Kedua, yang menerima ini bukan Nabi. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal manusia, mengutus seorang nabi, lalu memberikan wahyu kepada nabi itu, lalu apa yang tertuang di dalam kitab atau ketetapan yang diberikan kepada nabi tersebut justru bertentangan dengan akal. Karena kebenaran Al-Quran, kebenaran sebuah kitab, itu sinyalnya, kodenya, itu di akal. Kalau ada sebuah kitab tidak selaras dengan akal, itu bukan dari pencipta. Kenapa? Karena pencipta itu tahu. Seibarat pabrik mobil ketika mengeluarkan buku panduan, maka buku panduan yang keluar itu sudah pasti berkesesuaian dengan cara operasional dari mobil yang keluar dari pabrik itu tadi. Tidak mungkin mobilnya mobil metik, buku panduannya adalah buku operasional kulkas. Tidak mungkin. Manusia diberi akal, maka buku panduan yang harus kemudian turun dari pencipta langit dan bumi sebagai penutup ajaran kepada manusia, maka buku itu harus selaras dengan ilmu pengetahuan, buku itu harus selaras dengan akal manusia. Kalau tidak, berarti seibarat pabrik tadi, pabriknya diragukan, membuat mobil, tapi buku panduannya adalah buku panduan cara memfungsikan kulkas. Tuhan itu satu. Ketika mengutus para nabi, maka seluruh ajaran nabi Tuhan itu satu. Kalau ada yang menyimpang dari sana, maka yang mengajarnya itu bukan nabi, atau bukunya itu bukan firman Tuhan. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Seperti itu kawan. Jadi untuk menjadi tolak ukur kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akal. Contoh, bagaimana seorang yang hamil bisa kita ketahui bahwasanya wanita ini hamil, seorang menghamilkan seorang janin berjenis kelamin laki atau perempuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wanita tersebut itu pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki? Sedangkan kita tidak pernah melihat dia disetubuhi. Tidak ada kita melihat wanita ini disetubuhi. Kok tiba-tiba buncit? Kan gitu. Seperti Pak Bom Bom misalnya, tidak pernah kita lihat dia disetubuhi tapi perutnya buncit. Nah, itu orang yang berakal akan tahu dengan pasti bahwa wanita ini pasti pernah disetubuhi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda. Siapa yang bisa menolak ketika ada seorang wanita hamil, menolak bahwa wanita itu tidak pernah disetubuhi sampai dia hamil? Siapa yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Seketika kita akan meyakini pasti habis disetubuhi wanita ini. Begitulah Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quran yang sampai kepada kita di zaman modern ini, maka kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti ini berasal dari Nabi, pasti ini berasal dari Rasul. Pasti wanita ini pernah digauli. Buktinya ada di depan mata. Hari ini internet ada di mana-mana. Manusia hidup di zaman digital, bisa kemudian mengulas Al-Quran, bisa mencari kesalahan Al-Quran, dan kalau menggunakan disiplin ilmu dan benar-benar mampu kemudian menorehkan satu kesalahan dalam Al-Quran, maka sudah pasti dari sejak dulu Islam itu bubar. Karena kenapa? Karena setiap sendi-sendi kehidupan orang berislam, setiap napas orang beragama Islam, apapun itu, duduknya, berdirinya, jalannya, baringnya, tidurnya, bangunnya dari tidur sampai tertidur kembali, semua polanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua tolak ukurnya Al-Quran. Berbeda dengan agama saudara, mohon maaf. Anda ke gereja, tak ada dasarnya dari Bible. Anda menyembah Yesus, tak ada dasarnya dari Bible.
Yesus Anda katakan satu pribadi yang kemudian sehakikat dengan pencipta, tak ada dalilnya di Bible. Intinya prosesi yang Anda lakukan tidak berdasar terhadap kitab yang Anda pegang, malah justru bertentangan. Kalau Islam enggak, bernapasnya Islam harus sesuai dengan nuansa Quran. Duduknya Islam harus seirama dengan not ketukan irama Al-Quran. Memutuskan satu perkara dalam Islam harus satu gelombang dengan ritme Al-Quran. Tidak bisa terlepas Islam dan kitab sucinya. Makanya umat Islam ketika Anda membaca kitab sucinya, satu huruf salah saja Anda membacanya, sedunia bergemuruh. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran menanamkan kasih sayang terhadap manusia yang membacanya. Nah, itulah bukti bahwa itu adalah kalimat-kalimat suci dari pencipta langit dan bumi. Sedangkan saudara Kristen kalau ditanya, sudahlah muncul di komal Islam, mulutnya kemudian sombong, ponga, memandang remeh, mandang enteng, giliran dikasih jelaskan sebuah pernyataan, lalu kita minta dia menjelaskan satu data di dalam Bible, apa kata dia? Aku lagi di jalan coy, aku lagi di luar coy, aku bukan di rumah coy, aku nggak bawa HP, cuma satu coy, aku nggak bawa Bible dan seterusnya. Itulah pembedanya, ciri-ciri mana kalimat Tuhan yang dicinta oleh pencipta dan ciptaannya, mana buku-buku yang hanya dihasilkan dari hasil kemudian penyelidikan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Ya, sebelum ke Bang Christian, Gurunda izin, Bang Christian monitor. Gurunda, siap. 86. Ini adalah orang yang nyamar-nyamar pakai suaranya Bang Zuma, yang menjual foto Bang Zuma, menjual sahabat Bang Zuma, dijadikan konten dan minta-minta koin. Nah, ini orangnya Gurunda. Yang mana? Yang ini, Cristiano Ronaldo ini. Ini Gurunda. Iya. Informasi aja kepada Gurunda Zuma. Iya. Saya boleh kamu panggil Ronaldo, saya panggil kamu Bang Zuma. Oke ya? Bang Zuma. Oke, Ronaldo ya, Ronaldo. Tadi Anda mengatakan saudara ya, mengatakan bahwasanya saudara, bahwasanya setiap nabi itu menerima wahyu saudara. Sekarang sebutkan di mana datanya? Ada Nabi Adam menerima wahyu dari Allah, dari Tuhan Anda. Silakan saudara. Oke, baik. Silakan Ronaldo. Mirip ikan hiu suaranya Bang. Gak apa-apa. Biarkan ya, biar semua saudara, orang tahu. Ini bikin tenggiri kok. Ya, biar. Gak apa-apa. Jadi kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab. Wahayahi wahyan, yang berarti tersembunyi atau dan cepat. Di mana secara bahasa wahyu ini adalah firman yang diterima kemudian, perkataan-perkataan Allah yang diterima kemudian oleh utusan Allah atau ciptaan Allah. Nah, wahyu ini datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam alaihissalam itu menerima perkataan firman Tuhan. Kalau Anda melihat dari aspek Al-Quran, wahyu itu sendiri adalah ilham yang didatangkan dari pencipta langit dan bumi, sebuah isyarat kepada utusannya. Nabi Adam itu utusan Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi wahyu yang dimaksud di dalam Al-Quran, karena wahyu ini hanya ada dalam Al-Quran, wahyu tak ada di dalam Kristen. Kitab wahyu yang ada dalam Kristen itu hanya plagiat, mencuri kata wahyu dari Al-Quranul Karim. Wahyu dalam Al-Quran mengandung arti ilham kepada manusia. Dalam konteks ini, Allah memberikan inspirasi atau ilham kepada individu yang disebut nabi, yang disebut rasul, dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman kepada objek tertentu. Apakah Nabi Adam pernah menerima firman? Pernah. Apakah kemudian Nabi Adam ini pernah mendapat bimbingan dari Allah? Pernah. Apakah Allah pernah menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Pernah. Berarti beliau adalah Nabi Allah yang diutus kemudian di atas muka bumi ini
untuk menyatakan kebenaran kepada umat manusia. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam Keluaran, di situ diterangkan kemudian bahwasanya jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi dan melalui penglihatan. Apakah Nabi Adam alaihissalam pernah mengalami ini? Ayo. Enggak, silakan Apakah gini saudara ya. Maksud saya, silakan ketika ada saudara hal yang menyatakan demikian. Bilangan 12 silakan nomor 6. ditampilkan datanya di mana di dalam Quran Anda, saudara. Bilangan 12 nomor 6. Di Quran Anda memang ada bilangan. Bukan, maksud saya Anda kan Kristen. Kata Ya, kitab baik. bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu lari ada seorang kemana-mana, saudara. nabi, Kocok. maka aku Tuhan menyatakan diriku yang saya kepadanya tanyakan, dalam Anda tadi penglihatan. mengatakan, ya kan? Anda mengatakan Adam itu alaihissalam mendapatkan wahyu sama seperti Nabi Muhammad. Di mana ada data yang menerangkan di dalam Al-Quran Anda bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu menerima wahyu? Saudara, silakan. Tadi saya sudah membacakan padahal ya, bahwasanya ketika saya mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka ma, dan seterusnya. Ayat ini justru menerangkan bagaimana kemudian Nabiullah Adam alaihissalam berbicara dengan Allah, disaksikan oleh para malaikatnya, menandakan bahwa Adam alaihissalam menerima, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, menandakan Nabi Adam alaihissalam menerima firman. Dengan dia menerima firman dari Allah, diberi mandat menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka Adam alaihissalam, dengan kata lain, beliau adalah nabi pertama yang diutus menjadi khalifah di atas muka bumi. Kalau Anda kemudian menolaknya, sayangnya di kitab yang Anda ambil, kitabnya Yahudi bilangan 12 nomor 6, jelas menerangkan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Baik, baik. Itu nanti akan saya jawab, saudara. Pertanyaan saya selanjutnya. Di Jawab mana? dulu. Jawab pertanyaan Bang Juma. Jawab pertanyaan Bang Juma. Pertanyaan saya, apakah kemudian Adam melihat bahwa Tuhan menyatakan diri kepadanya? Kenapa saya di-mute, saudara? Kenapa? Ayo, katanya diskusi pertanyaan saya saya, baik tadi kan. apakah Allah menyatakan diri kepada Adam? Pertanyaan saya dijawab dulu, saudara. Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Kalau tentang Nabiullah Adam alaihissalam, Al-Quran mengatakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Jelas. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Silakan jawab. Baik, baik. Saya akan jawab, saudara. Tapi kenapa saya di-mute dari tadi? Kenapa? Ya, silakan.
Ya jangan di Ya mute. saya mute karena nggak jawab. Saya mute karena nggak jawab. Saya akan Sekarang menjawab, saudara. Saya akan Iya sekarang jawab. Tapi Anda- Sekarang jawab. Lanjut Gurunda. Silakan, silakan. Silakan Anda jawab. Di mute lagi nih di mute. Saya sudah membuktikan bahwa Nabi Adam alaihissalam menerima wahyu. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Beliau Nabi. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Baik, baik. Saudara, saya akan jawab, tapi jangan di mute dong. Ya, jangan di mute. Jadi begini, saudara, di dalam keimanan kami Kristen, Adam itu adalah bukan seorang nabi, saudara. Jangan Anda sama-samakan. Oke, baik, baik. Bukan seorang Berarti nabi. Anda menolak, Artinya manusia. berarti ciptaan Anda pertama, menolak saudara. bilangan 12 nomor 6. Anda menolak bilangan 12 nomor 6. Tidak ada kami menolak, saudara. Ya, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu Orang yang ada menerima seorang nabi, firman, saudara, itu dengarkan berarti firmanku ini. Dengarkanlah Tapi firmanku saya, ini. kenapa? Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Jawab. Saudara yang tergila-gila dengan Bang Suma. Saudara. Saudara yang sangat fans terhadap Bang Suma. Saudara yang cari makan dan cari ketenaran melalui nama besar Bang Suma. Tolong kau jawab, apakah kamu itu rugi, menyesal karena dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu yang bukan ayah dan ibunya Bang Suma? Apakah engkau cemburu sampai kau harus memirip-miripkan dirimu dengan Bang Suma? Begitu cintanyakah engkau kepada Bang Suma sampai kamu harus fans berat, sampai kamu harus merubah pita suaramu harus mirip dengan Bang Suma? Begitu indahnya suaranya Bang Suma, begitu eloknya Bang Suma ini, sampai orang-orang kafir pun fans banget kepada Bang Suma. Sampai orang-orang kafir pun sangat cinta kepada Bang Suma, sampai suaranya pun dimirip-miripkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kembali kepada tema kita, bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabnya Yahudi Tuhan menyatakan diri kepada Adam alaihissalam? Jawab. Baik, saudara ya. Jangan di mute dong, saudara ya. Jadi sudah saya katakan dari awal tadi, saudara, tidak ada di dalam keimanan kami yang menyatakan Nabi Adam. Saya tidak tanya nabi. keimananmu, Ya kan? saya sudah hafal keimananmu, saya Tidak sudah ada. hafal, saya sudah puluhan tahun, saudara. Silakan. makanya saya membahas imanmu, karena saya udah hafal mati imanmu. Jangankan Tuhan kau mirip-miripkan, jangankan Bang Suma kau mirip-miripkan, Tuhan pencipta langit aja kau mirip-miripkan dengan Yesus. Saya sudah hafal, saya sudah hafal. Karena kau tergila-gila dengan Bang Suma, saya sudah hafal. Tetapi saya tidak sedang ingin mengetahui imanmu. Saya udah hafal imanmu. Justru kalau kau mau belajar tentang iman Kristen, tanya, saya pakarnya. Bang Suma pakarnya. Saking pakarnya Bang Suma tentang Bible, saking pakarnya Bang Suma tentang Kristen, sampai-sampai orang Kristen meniru-niru Bang Suma. Karena Bang Suma layak untuk ditiru, Bang Suma layak untuk dicontoh, Bang Suma layak untuk diduplikasikan, Bang Suma layak untuk dijual, Bang Suma layak dijadikan sebagai bahan mencari nafkah. Bang Suma itu adalah barang yang mahal. Bang Suma adalah orang yang terpopuler. Sampai orang Kristen, pemakan babi, pemakan anjing pun harus susah payah untuk memirip-miripkan dirinya dengan Bang Suma.
Orang Islam najis tralala tralili memirip-miripkan suaranya dengan Kristen najis. Tapi kalau orang Kristen ngefansnya minta ampun sampai langit ke-7, sampai mereka lupa kalau Tuhannya Yesus, mereka lupa kalau kitabnya Bible, bahkan lupa kalau gereja itu tempat ibadahnya, saking ngefansnya sama Bang Suma. Hayo umat Islam, kalau orang kafir Kristen aja laknatullah ngefans kepada Bang Suma, masa kalian kagak? Iya toh? Orang Kristen aja yang tadinya membenci Bang Suma berbalik sayang. Buktinya dia sayang, dia bersama-samakan dirinya dengan Bang Suma. Kalau dia tidak sayang, harusnya dia malu. Kalau dia tidak cinta, harusnya dia malu. Tapi karena dia cinta sebenarnya kepada Bang Suma, dia takjub sebenarnya kepada Bang Suma, dia suka sebenarnya kepada Bang Suma, dia hormat sebenarnya kepada Bang Suma, sebenarnya dia kagum sekagum-kagumnya kepada Bang Suma, maka dia pun mencari cara bagaimana supaya dianggap Bang Suma. Ada nggak di sini yang mau dianggap monyet? Ada nggak? Nggak ada, Gurunda. Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap anjing? Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Yesus? Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Paulus? Nggak ada. Tapi ada nggak di sini yang mau dianggap Bang Suma? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong. Ada dong. Ada nggak? Ada nggak? Ada Paman. Bang Suma di sini ada nggak? Ada Paman. Sampai dia malu-maluin loh, memalukan akidahnya, memalukan agamanya, sampai-sampai